warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bansari, Bapak Susianto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Bansari. Yang sangat saya banggakan Ibu Sutami, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu, seperti pepatah lama tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Yumaroh. Saya adalah pengajar praktik angkatan 11 Kabupaten Temanggung yang akan mendampingi Ibu Ruth Sutami dalam proses pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Kemudian maksud dan tujuan saya hadir pada pagi hari ini adalah untuk melakukan pendampingan individu yang kedua terhadap Ibu Ruth Sutami, di mana salah satu kegiatannya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, diskusi ini merupakan rangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh Ibu Ruth Sutami dalam proses pendidikan guru penggerak. Itu terkait dengan modul 1.3 yaitu tentang prakarsa perubahan yang sudah dipelajari oleh Ibu Ruth. Kemudian walaupun ini adalah proses dari bagian belajar Ibu Ruth sebagai calon guru penggerak, saya berharap ini menjadi refleksi bersama Bapak Ibu untuk kita mewujudkan visi sekolah bersama yang terutama adalah berpihak pada murid. Seperti kita tahu bahwa murid itu sangat beragam, kemudian perkembangan zaman juga sangat pesat, ilmu pengetahuan juga. Untuk itu kita perlu terus belajar dan berinovasi. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu peserta hadirin yang ada di sini terlibat aktif dalam diskusi. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sebagai moderator ada pensusunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga diskusi visi dan prakarsa perubahan oleh Ibu Ruth Sutami, yang keempat penutup. Mari kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau, Bapak Susianto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Yumaroh selaku pengajar praktik, Ibu Ruth Sutami calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Ibu peserta diskusi pada pagi ini yang saya hormati. Syukur mohon kita menjelaskan dari Allah Ta'ala atas limpahan dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul kiamat. Bapak sekalian, pada kesempatan pagi ini ada hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu
yang lalu juga sudah berkunjung ke sekolah dalam rangka pendampingan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Saya berharap bahwa dengan pendampingan ini, dengan bimbingan dari Ibu Siti Limaro, nantinya guru bisa lolos sebagai guru penggerak sehingga menambah persentase di SMP 1 Bansari yang memang cukup banyak nih. Dari SMP Bansari yang sudah lolos guru penggerak sudah ada sekitar 7 dari mulai Pak Hendar, Ibu Wahyu, kemudian Pak Heru, kemudian Bu Ana, kemudian tambah Pak Diman, meskipun Pak Diman prosesnya di sekolah yang lain tapi bisa masuk di Bansari gitu. Nah tentu hal ini nanti juga akan bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang lain yang belum lolos sebagai guru penggerak. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa mengikuti pendaftar, kemudian mengikuti tes seleksi. Siapa tahu bahwa guru penggerak ini nanti mungkin sebagai syarat untuk hal yang lebih penting, seperti mungkin PPG, ATPG yang mungkin saat ini belum, bisa juga besok kalau tidak ada perubahan digunakan sebagai syarat. Bukan tidak mungkin, kalau sekarang syarat kepala sekolah pengawas ini harus dibuat, tidak perlu tes seperti tahun-tahun yang lalu. Ini sekali lagi kami berharap untuk pendampingan ini dioptimalkan sehingga nanti guru bisa lolos sebagai guru penggerak di angkatan 11. Yang kedua terkait dengan diskusi pada hari ini, diskusi visi dan perangkasa perubahan terkait dengan visi sekolah yang memang tahun yang lalu sudah ada sedikit perubahan ya Bu Ana untuk visi sekolah. Visi sekolah untuk saat ini yaitu terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Kalau tidak salah hanya ditambah kata terwujudnya saja. Kalau dulu hanya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Gitu. Nah, moga nanti terkait dengan visi mungkin melalui diskusi ini, kalau memang ada hal yang perlu ditambah terkait dengan visi ini, saya kira tidak ada salahnya, karena memang bahwa visi sekolah ini tidak paten, tapi fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman tentunya. Ini demi untuk atau sebagai pedoman bagaimana agar SMP 1 Bansari ini semakin berkembang. Tadi yang disampaikan untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik untuk di kurikulum Merdeka ini. Nah itu monggo nanti waktu yang kurang lebih 1 jam untuk kegiatan diskusi pada pagi ini, masukan dari Bapak sekalian dan mungkin juga dari Zoom yang mungkin bagaimana baiknya gitu, visi apakah ini memang sudah sesuai dengan yang diharapkan atau mungkin ada tambahan dan sebagainya, mungkin nanti masukannya. Dan tentu nanti hasil dari diskusi ini tidak langsung kita ganti, tapi kita memang perlu diskusi dengan Bapak Ibu yang lain dan juga dengan komite sekolah terkait dengan visi ini. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Untuk selanjutnya monggo pada ujung bisa sebagai moderator dalam kesempatan kurang lebihnya maaf dan saya kita lebih formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya diskusi pada pagi hari ini kepada Ibu Sutami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Susianto selaku Kepala SMP Negeri 1 Bansari, Ibu Siti Jumara selaku pengajar praktik, kemudian Bapak Ibu guru,
yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Puji syukur saat ini kita bisa hadir di tempat ini, kita perlu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi nikmat, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini saya akan memimpin untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah, untuk agenda kegiatan hari ini, yang pertama nanti tadi sudah disampaikan pengantar dan tujuan diskusi. Kemudian nanti kita akan melengkapi kalimat rumpan dan melihat visi sekolah kita ini. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima nanti penutup ya. Jadi mohon Bapak Ibu semua nanti ketika diskusi mohon untuk bisa aktif, tidak apa-apa, kita tidak usah yang terlalu tegang, sepaneng ya Bapak Ibu, karena ini diskusinya ya diskusi yang santai begitu ya. Kemudian untuk tujuan diskusi hari ini itu adalah mewujudkan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Jadi nanti kita akan meninjau ulang apakah visi yang ada di sekolah ini sudah kita laksanakan, sudah tercapai atau belum. Kemudian apakah visi di sekolah kita ini nanti akan ada perubahan atau tidak. Nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama. Kemudian, nah kalau dari tadi kita dari tadi Pak Sus juga sudah berbicara tentang masalah visi. Sebenarnya visi itu apa Bapak Ibu? Kalau kita dengar kata visi itu apa nih Bapak Ibu? Boleh menjawab setahunya Bapak Ibu semua. Visi itu apa sebenarnya? Ya, tujuan yang akan dicapai oleh sekolah ini di masa depan gitu ya. Ya betul Bapak Ibu, bahwa visi itu adalah wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa depan. Ya, jadi memang benar bahwa visi itu tujuan arah langkah kita itu mau kemana begitu ya. Jadi sangat penting kita mengetahui visi supaya kita juga bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian, nah ini ternyata di dalam diskusi ini biar supaya tidak tegang, saya diminta untuk membaca puisi Bapak Ibu. Tetapi puisinya ini saya tidak bisa kalau membacanya seperti Bu Zaimah atau Bu Chandra gitu ya, karena saya guru matematika yang lempeng gitu ya. Ya, saya coba akan membacakan ini. Puisinya sangat bagus tentang bagaimana ini puisi Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno, yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ya, mohon jangan diketawakan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan coba bacakan. Jikalau aku berdiri di pantai Liok, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liok itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Kemudian, jikalau aku melihat gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan
mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, itu adalah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Puisinya sangat bagus Bapak Ibu. Sudah mengerti puisinya ini? Sebenarnya Pak Giman kok ngantuk banget nah. Coba Pak Giman ngantuk banget ya Pak Giman. Ya, tersayu-sayu ya Pak ya. Oke, untuk kira-kira adakah Bapak Ibu yang mau menyampaikan nilai apa yang terkandung di dalam puisi tersebut? Mungkin dari Pak Giman ini kayaknya tadi saking hati-hatinya. Kalau saya melihat untuk puisi tadi, jadi hampir seluruh hidup kita itu hanya untuk Indonesia. Itu belum lihat dari melihat dari sisi manapun, ternyata hidupnya beliau karena itu untuk Indonesia. Itu yang saya lihat. Terima kasih Pak Giman. Mungkin ada lain dari ibu-ibu, mungkin tadi sudah dari bapak-bapak, mungkin dari salah satu perwakilan dari ibu-ibu. Menurut saya puisi itu menggambarkan sesuatu yang merepresentasikan Indonesia. Jadi apapun hal yang misalnya budaya itu bukan lagi daerah Soekarno, tapi menggambarkan Indonesia secara keseluruhan. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Ya, tidak ada yang salah ya Bapak Ibu benar semua ya tadi ya. Jadi nilai dari puisi itu atau pesannya yang pertama adalah mencerminkan rasa bangga Bapak Soekarno kepada bangsa Indonesia ya. Jadi Bapak Soekarno ini begitu sangat bangga melihat Indonesia, jadi melihatnya itu dari segala macam sisi gitu ya. Kemudian menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Ya, jadi harapannya Bapak Soekarno ini bahwa Indonesia ini diharapkan untuk selalu bisa bersatu ya, sekalipun beraneka ragam macamnya, tetapi Pak Soekarno berharap agar masyarakat Indonesia itu tetap bersatu. Kemudian yang ketiga adalah mengungkapkan rasa nyaman dan optimis tentang visi masa depan. Ya kan, jadi kalau tadi melihat anak-anak di desa-desa gitu ya, itu adalah harapan dari Bapak Soekarno tentang visi di masa depan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, nah sekarang ini ke materi yang utama gitu ya. Sebelum nanti kita akan melihat visi yang ada di sekolah kita, nanti saya minta Bapak Ibu akan ada 6 pertanyaan, nanti akan saya pandu satu persatu untuk bisa menuliskan begitu ya, jawaban-jawaban yang menurut Bapak Ibu itu ya itu jawabannya yang selama ini saja pengalaman dari Bapak Ibu. Mungkin kan Bapak Ibu sudah mengajar sangat lama, senior saya ya. Nah itu sudah akan banyak pengalaman begitu ya. Nah yang pertama, coba nanti bisa dituliskan di post-it ya. Kalau ciri khasnya guru penggerak itu kertas pelanu dan satu soal satu aja, satu dulu aja. Kertas pelanu dan post-it itu ciri khasnya. Ya, oke, bisa dituliskan di post-it, bebas warnanya nggak apa-apa. Satu warna ya. Satu warna nggak apa-apa. Ya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kita melihatnya 1 tahun ke depan ini saja. Di tahun ini kebetulan di tahun ajaran yang pertama yang baru,
berkaitan di akhlaknya, di keimanannya, di sikapnya, perilakunya, begitu bisa dituliskan. Kita memimpikan murid-murid itu yang seperti apa, gitu ya. Mungkin bisa dikasih nomor 1, biar nanti tidak bolak-balik nempel ya, sekalian saja. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? 1 tahun ini saja ya, mungkin ya, nggak usah yang panjang-panjang banyak tahunnya. Sampun Bapak Ibu, ya nempelnya nanti aja ya, bisa dikasih nomor 1 begitu, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua itu bahwa kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa yang Bapak Ibu ketahui tentang murid itu bagaimana. Kita percaya bahwa murid adalah, langsung jawabannya saja nggak apa-apa. Kita percaya bahwa murid itu adalah yang bagaimana? Bapak Ibu. Oke, pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, di sekolah ini kita mengutamakan apa? Badan bawa monggo. Mungkin bisa. Monggo Bapak Ibu kalian sama di dahar badan popo nggih. Sama diminum juga badan popo nggih. Pak Giman monggo. Langsung diminum monggo Pak. Oke, ya mungkin Pak Ponco dan Pak Parman kita sedang mengisi. Ini tadi sudah dapat 3 pertanyaan. Bisa, ini pertanyaan yang pertama, sebentar tak ulang dulu. Oke, yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, gitu. Pulpen monggo. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, itu dalamnya nggak usah jangka panjang lah Bapak. Jangka pendek 1 tahun ini aja mungkin ya. Itu pertanyaan yang pertama. Sambil diminum boten apa-apa Bu. Monggo. Pertama. Kemudian yang kedua, itu kita percaya bahwa murid adalah seperti apa? Post-it 1. Nomor 2. Nah, nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Sudah sampai nomor 3 Ibu-ibu. Nih, nomor 3 nih. Kemudian pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut murid di sekolah itu sadar betul bahwa bagaimana? Diisi setahunnya Bapak Ibu mau.
ini yang nomor 4. Oh, mungkin ini. Baik, untuk nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita, guru-guru, Bapak Ibu guru, staf TU, warga di sekolah ini yakin untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo kalau sudah Bapak Ibu bisa tempelkan setiap nomor di nomor masing-masing ya. Nomor 1 di sini, nomor 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu dari setiap pertanyaan ini. Ya, dari yang pertama, kita memimpikan murid yang pertama ada patuh, taat pada guru dan berprestasi.
ada yang mempunyai keinginan kuat untuk belajar, memimpikan murid yang cerdas, kreatif, karakter bagus. Kemudian kita memimpikan murid yang memiliki budi pekerti yang baik, bertakwa kepada Allah ya. Kemudian berkarakter disiplin, siap belajar di sekolah, mempunyai motivasi untuk belajar yang tinggi dan sadar pentingnya pendidikan. Oke. Kemudian kreatif, aktif, berwawasan lingkungan. Kemudian berkarakter kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. Memiliki sopan santun, peduli lingkungan, menghormati orang lain dan bekerja sama ya. Jadi dari pertanyaan yang pertama itu tadi Bapak Ibu sudah menuliskan bahwa kita itu memimpikan murid yang ya banyak ya, ada yang kreatif, ada yang sopan, kemudian mempunyai keinginan kuat untuk belajar, memiliki motivasi juga untuk belajar. Nah, kemudian dapat disimpulkan bagaimana Bapak Ibu kalau kita simpulkan dari pertanyaan yang pertama ini, bahwa kita memimpikan murid-murid yang pertama jelas ya, arahnya ke atas dulu. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang takwa ya, tentang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah tentang setelah takwa, kemudian di karakternya ya, di perilakunya ya, berakhlak mulia gitu ya. Tadi ada takwa, kemudian berakhlak mulia, kemudian ada yang menuliskan ada cerdas, kemudian prestasi begitu ya. Kemudian yang ketiga berarti kita memimpikan murid-murid yang cerdas ya. Cerdas itu ya berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian juga berwawasan lingkungan ya. Jadi yang pertama bisa kita simpulkan bahwa kita memimpikan murid-murid yang bertakwa, kemudian berakhlak mulia atau berperilaku yang baik, kemudian cerdas, kemudian berbudaya, nggak ada yang tadi berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Begitu, itu kesimpulan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi yang bisa kita kembangkan secara optimal. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah murid yang cerdas, individu yang unik dengan keistimewaan masing-masing ya. Anak-anak yang kreatif dengan caranya, kemudian punya kemampuan yang dapat dikali, punya kemampuan atau bakat yang dapat dikali, generasi emas bangsa. Kemudian aset, aset sekolah, aset orang tua, aset lingkungan, aset tempat tinggal dan negara di masa depan. Merinci banget ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang berbeda, yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Kemudian aset masa depan bangsa ya. Kalau kita bisa simpulkan apa Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang tadi sudah menuliskan, kita percaya bahwa murid adalah anak yang kreatif ya kan, anak yang istimewa, anak yang berbakat ya. Jadi berbakat di bidangnya masing-masing ya. Jadi kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang unik, anak-anak yang istimewa, anak-anak yang punya bakatnya masing-masing, dan anak-anak ini adalah aset di masa depan ya. Aset bangsa ini, aset untuk keluarga, aset untuk lingkungan gitu ya Bapak Ibu, kesimpulannya ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pelayanan pada murid, peningkatan karakter siswa, ide-ide kreatif siswa sehingga tercipta pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran yang menyenangkan, pembentukan karakter siswa yang baik, pembelajaran yang menyenangkan
cerdas dan ikhlas. Ya, Pak Karman ini kayaknya tulisannya sama Pak ini kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Oh ya, maaf ini nulisnya kembali ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa di sekolah kita itu mengutamakan yang pertama apa tadi? Pelayanan kepada murid ya. Intinya adalah bahwa kita itu sebagai guru harus mengutamakan pelayanan kita kepada murid. Pelayanan kita itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Saya itu semenjak ikut guru penggerak ini jadi ya sedikit-sedikit menambah pembelajaran yang dulunya itu nggak pernah ada SBG. Nah, anak-anak mulai ngantuk tak kasih SBG. Kemudian anak-anak itu di akhir pembelajaran itu sekarang tak kasih ayo gimana perasaannya hari ini gitu kan ya kalau matematika. Nah, senang Bu, tenang gitu ya. Senang karena mudeng, ngantuk Bu, puyeng Bu. Nah, gitu ya. Jadi itu ada refleksinya gitu ya. Jadi yang ketiga ini intinya adalah bahwa di sekolah kita itu mengutamakan pelayanan kepada murid. Bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Intinya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak bisa nyaman belajar dengan kita, tidak tertekan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki cita-cita dan potensi. Belajar hanyalah di sekolah. Belajar itu penting bagi masa depan. Pendidikan sangat penting. Sekolah tempat belajar dan bersosialisasi. Bahwa pendidikan itu penting, butuh bimbingan dan asuhan. Sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dan karakter yang baik. Sekolah itu penting, tidak disadari di bagian ya. Jadi yang keempat kalau kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ya, sekalipun realita di lapangan itu banyak yang belum sadar ya Bapak Ibu ya, tetapi sebenarnya ada sebagian murid di sekolah kita itu yang sadar bahwa pendidikan itu penting ya. Kalau kesimpulan dari semuanya itu mereka itu sadar bahwa pendidikan itu penting, tapi sebagian anak juga masih belum sadar kalau pendidikan itu penting di masa depan. Nah, tugas kita adalah menyadarkan mereka, memberi mereka pengertian bahwa memang pendidikan itu sangat penting. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa menjadi penjembatan dari kesuksesan siswa nantinya, mewujudkan cita-cita dan visi misi sekolah, terus mendampingi proses belajar siswa, menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, bersama-sama memajukan sekolah, kemudian melaksanakan tugas dengan baik dan menyesuaikan agar lebih maju, membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan menjadi lebih baik. Nah, ini kalau udah ketemu tulisan ini saya perlu waktu. Menjadi lebih baik. Calon dokter ini nggak sadar ini bersama-sama mewujudkan dengan kesadaran bersama. Maaf ya Pak Marwan. Iya, itu saja dengan dan yakin untuk berubah menjadi semakin baik dari karakter dan keilmuan ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan cita-cita dan visi sekolah ini. Sebenarnya ini sebenarnya tugas kita di sekolah ini. Di depan sekolah kita sudah terpampang visi ya. Ternyata di kalender itu juga ada visinya Pak. Saya itu baru kemarin buka. Oh ada loh ya, tak foto gitu ya, cari-cari visi di mana. Ya gitu ya. Jadi ya kesimpulan nomor 5 adalah kita yakin bahwa kita ini
ini adalah tugasnya mewujudkan cita-cita dan visi sekolah gitu. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa adalah anak plagiat orang tuanya atau gurunya. Mari berikan contoh yang baik untuk anak-anak siswa kita. Keren. Karakter dan motivasi belajar siswa masih perlu banyak ditingkatkan. Kita harus bersama mewujudkan cita-cita visi sekolah. Pembelajaran harus berpihak pada murid, pendidikan tanggung jawab bersama, ini ketemu lagi. Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah negeri di Kecamatan Bangsari. Sekolah sebagai ladang rezeki, amal, di sini Bu Haji yang nulis. Sekolah sebagai ladang rezeki, amal, memberi dan menerima. Sekolah bisa semakin baik apabila kita mau terus belajar sepanjang hayat. Setiap murid memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda masing-masing untuk saling melengkapi. Kesimpulannya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap tindakan dan perilaku kita itu sebenarnya dicontoh oleh murid. Ya, sebenarnya sadar kalau itu saya sudah sadar dari lama ya. Bahkan ya perlu kita evaluasi diri kita masing-masing, begitulah ya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita itu guru di bukulan ditiru. Jadi mari kita bersikap bertindak yang baik menjadi teladan untuk siswa kita. Itu untuk melengkapi kalimat umpamanya Bapak Ibu. Kemudian ini ya visi sekolah yang nempel di kalender tadi ya Pak Bonjo ini ya, tak bacakan. Visi sekolah, visi SMP Negeri 1 Bansari itu terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ini adalah visi kita SMP Negeri 1 Bansari. Nah, coba dicermati Bapak Ibu, terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ya, jadi kalau tadi kita bahas dari 6 pertanyaan, kayaknya semuanya sudah masuk ke sini ya. Sudah masuk ke sini. Mungkin ada sesuatu gitu, ada satu kata yang mau ditambahi atau dikurangi. Kalau dari kemarin saya baca itu kayak ada yang ganjel, terwujudnya peserta didik yang berituan mungkin bertakwa, terwujudnya peserta didik yang bertakwa. Kemudian di situ kan ada budaya di berprestasi, bukan saja semakin kan prestasi, harusnya kita bisa diukur itu berprestasi. Kemudian terampil itu juga bisa diukur, berbudaya, berwawasan lingkungan. Itu mungkin kalau guru yang lain mungkin atau sendiri bertakwa, cerdas ya. cerdas kan tidak bisa diukur kan itu. Kalau yang ya sebenarnya kemarin dari saya minta di kurikulum ini, cerdas itu indikatornya adalah memperoleh nilai akademik minimal sesuai KKTP yang ditetapkan, meraih kejuaraan dalam bidang akademik minimal di tingkat kabupaten, mampu memecahkan masalah sehari-hari menggunakan pengetahuan yang didapatkan. Alat ukurnya cerdas itu tadi prestasi. Kalau saya cerdas itu lebih umum, mencakup semuanya. Cerdas saja. Ya. Ya, termasuk dulu ketika orang juga pernah bertakwa dengan dilakukan juga karena memang kita bermain-main di kata-kata yang berbahasa melihat zaman sukan Bahasa Inggris itu yang paling nyambung ya. saya kan tidak amin. Kalau saya tinggal ngitung Pak. Kalau saya justru yang cerdas tadi, kita sesuai dengan anak saya kok cenderung ke prestasi. Karena kalau prestasi itu kan kita bisa prestasi akademik, bisa prestasi non akademik. Sesuai dengan apa yang dimiliki potensi anak-anak kita di sini, itu kan anak-anak justru yang
yang sekarang saya kalau tidak dari SMP bahasa itu justru prestasi di non-akademik seperti seni, olahraga, karena kalau cerdas kok saya berpikirnya hanya ke ya yang akademik. Begitu. Kalau prestasi kan dia akademik, ya yang akademik. Saya malah cenderung cerdas ini karena prestasi itu hanya kelihatannya sebatas pada fisik saja. Dan cerdas ini bisa cerdas hatinya, cerdas jiwanya, cerdas pikirannya, cerdas tindakannya, cerdas sikapnya, itu lebih luas. Kemudian yang di apa itu, yang di KTSP itu kemudian dijelaskan ketika yang prestasi itu secara akademik itu dituliskan di sini. Jadi seperti itu. Kelihatan seperti itu alasan kami menyatakan cerdas. Mungkin menambahkan kalau saya belajar di BK itu tidak ada yang namanya multiple intelligence. Jadi kecerdasan majemuk itu ya kecerdasan personal, kemudian kecerdasan yang pengetahuan, olahraga, kemudian dan lain sebagainya. Kecerdasan majemuk itu kalau kecerdasan lebih mencakup ke semua itu. Di antara kalimat yang bagus soalnya di antara kecerdasan yang mampu membawa prestasi. Jadi memang lebih mungkin nanti yang direvisi justru yang di indikatornya ini yang kesannya hanya kakak. Maka tadi kenapa saya lebih cenderung ke prestasi karena saya dengan apa membaca indikatornya semuanya ke akademik. Mungkin ini yang direvisi bisa tahu bahasa itu. Guru BK Pak. Ya. Oke, jadi kalau di ya Bisa menambahkan tadi yang saya katakan Bu Ani terkait dengan prestasi bahwa untuk prestasi non-akademik itu sebenarnya juga bukan anak yang tidak hanya visinya saja. Ketika kita melatih anak yang cerdasnya kurang itu susah. Jadi pengalaman saya melatih anak-anak apa itu 5 menit. Saya melatih anak-anak sini ini tidak susah. Tapi kemarin saya melatih anak saya itu 3 hari tidak bisa. Tidak berjalan anak saya sudah, tapi kalau cerdas sehingga 3 hari itu sudah mungkin saya beli tekniknya ini, kemudian dengan teori yang benar ternyata dia itu sudah bisa berprestasi 22 meter jauhnya. Nah, sini dua paling asal sih bisa makan tanduk sampai mungkin. Jadi prestasi non akademik ini juga memberikan kecerdasan karena visi saja. Berarti kesimpulannya ini tetap pakai kata cerdas. Terwujudnya peserta didik yang takwa, bertakwa atau takwa, cerdas, terampil, berbudaya dan wawasan lingkungan. Mau tetap seperti ini Bapak Ibu? Atau mungkin takwanya dengan tambahin itu sekolah akan ditambahkan. Oke. Oh gitu ya. Baiklah. Berarti untuk kesimpulannya ya visi sekolah SMP Negeri 1 Bansari tetap terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, itu tentang visi dari SMP Negeri 1 Bansari. Nah, kalau kita refleksi sejenak, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, sudah ya. Tadi kalau saya bisa menyimpulkan dari yang nomor 1 itu tadi sudah ada bertakwa, cerdas, berprestasi, wawasan lingkungan, bertakwa, karakter yang kuat. Nah itu sudah mencerminkan atau sudah selaras Bapak Ibu. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Oke, ini tidak ada ya, berarti tetap sama Pak untuk visinya. Nah, kemudian sedikit saya ingin membagikan untuk visi pribadi saya ya sebagai guru penggerak itu ternyata harus punya visi dan jujur
saya bingung sekali waktu suruh menyusun visi, olah maleh gitu ya, olah maleh gitu, dan ternyata yang klik di hati kok ini gitu ya. Terwujudnya peserta didik yang religius dan takwa, berkarakter unggul, cerdas, dan berteknologi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, ini saya mengadopsi dari visi sekolah yang religius, bertakwa, dan juga yang cerdas gitu ya. Kemudian untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu sudah masuk semua, ada bertakwa, bernalar kritis, berwawasan global, dan sebagainya begitu. Nah, kemudian ya, terkait dengan perkembangan sekarang. okay. Nah, ini visi sekolah kita itu sudah mencakup itu. Soal teknologi dan sebagainya itu sudah masuk di mana kalau menurut Bapak itu? Berwawasan lingkungan berarti luas yang besar. Iya. Sudah masuk di situ. Sudah masuk berwawasan lingkungan. Sebentar, internetnya kok hilang. Oke, jadi itu ya untuk visi tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Sebentar ini. Kendaraan rusak. Kendaraan rusak. Kendaraan rusak. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan karena ternyata memang harus Mungkin Kalau kita melihat indikatornya, berwawasan lingkungan itu indikatornya hanya satu, yaitu indikatornya hanya satu, yaitu terwujudnya lingkungan bersih, kemudian indah, sehat, asri, hijau, dan nyaman. Belum menyentuh ke teknologi. Atau mungkin misalnya berwawasan lingkungan dan berwawasan global itu gimana? Kalau langsung berwawasan global itu masuk nggak wawasan lingkungan? Enggak, maksudnya berwawasan lingkungan ditambah berwawasan global ya, terkait dengan teknologi gitu. Kalau di sini tidak ada kebutuhan lingkungan, perannya dalam operasional aplikasi dalam Jadi memang itu ya. ini indikator terampil yang ditambahkan indikator pedagog seperti nanti yang tadi cerdas dan bagus itu ditambah. Nanti yang ditambahi di indikatornya. Untuk visinya sama Bapak Ibu. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang atau prakarsa perubahan. Jadi tadi saya punya visi, kemudian saya akan sedikit menjelaskan ini maksudnya rencana saya ke depan gitu. Untuk prakarsa perubahannya adalah upaya mewujudkan pembelajaran inovatif menggunakan media digital dan pembiasaan positif untuk menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, saya coba akan jelaskan dalam tahapan Bagja. Ya, ini memang sedikit asing, mungkin kalau yang belum pernah tahu, tahapan Bagja itu adalah 5 langkah utama yang digunakan dalam proses inquiry apresiatif. Begitu guys, jadi ada 5 tahap. Nah, yang pertama B itu buat pertanyaan utama. Nah, saya mencoba untuk ada beberapa pertanyaan ini saya bacakan saja Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan media digital? Kemudian bagaimana caranya agar guru dan siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan media digital? Apa yang harus dilaksanakan agar siswa tetap melakukan pembiasaan positif walaupun belajar dengan media digital? Nah, kemudian tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi atau memberi akses dan melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana prasarana media
media digital yang ada di sekolah. Kemudian mencari referensi terkait pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diterapkan di kelas, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan media digital dalam pembelajaran, dan membuat aturan atau batasan tentang menggunakan media digital dalam pembelajaran. Itu untuk tahap yang pertama, dibuat pertanyaan utama. Kemudian di tahap yang A itu ambil pelajarannya saya mengambil 3 pertanyaan. Yang pertama, siapakah guru di sekolah yang sudah terbiasa menggunakan media digital dalam melaksanakan pembelajaran? Kemudian situasi apa selama ini yang telah mendukung usahanya dalam melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi? Kemudian kemampuan apa saja yang perlu dimiliki guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital, dan bagaimana cara membuat aturan dalam menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Kemudian untuk tindakan atau penyelidikannya, berkolaborasi dengan guru yang telah memiliki pengalaman baik dalam menggunakan media digital. Kemudian berkoordinasi dengan koordinator dan anggota Sarpras terkait ketersediaan media digital yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, dan melakukan pembiasaan yang baik, melakukan sosialisasi serta membuat kesepakatan pada murid penggunaan media digital dalam pembelajaran. Kemudian di G itu ada gali mimpi. Pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama, kebiasaan baru apa saja yang akan saya lakukan setelah melaksanakan pembelajaran berbasis digital? Bagaimana cara mengembangkan potensi siswa yang sudah terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital? Apa yang harus dilakukan jika penggunaan media digital dalam pembelajaran mempengaruhi kebiasaan positif siswa? Dan bagaimana perasaan saya ketika melihat murid mulai termotivasi dan mahir menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian untuk tindakannya, menggunakan proyektor saat pembelajaran, memanfaatkan PMM, dan melakukan asesmen berbasis digital, membuat desain pembelajaran berbasis digital yang lebih bervariasi, menyenangkan dan kreatif, serta melibatkan siswa dalam menggali potensi. Kemudian membuat aturan khusus dalam pembelajaran berbasis digital dan memberi penguatan karakter. Terakhir, membimbing murid untuk dapat menciptakan karyanya sendiri dengan media digital. Kemudian di J, jabarkan rencana. Untuk pertanyaannya, apa rencana selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk merealisasikan pembelajaran berbasis digital? Apa strategi yang tepat untuk menjalankan aturan dalam pembelajaran berbasis digital? Kemudian tindakan dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar berbasis digital dapat menarik minat belajar murid? Kemudian tindakannya membuat komunitas dengan rekan sejawat sebagai wadah berbagi praktik baik dan bertukar pikiran tentang pembelajaran berbasis digital, membuat program pembiasaan positif yang menumbuhkan nilai-nilai pelajar Pancasila dan kesepakatan belajar. Yang terakhir, diatur eksekusi. Itu juga ada beberapa pertanyaan. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mendukung terwujudnya pembelajaran berbasis digital dengan pembiasaan positif? Siapa saja yang akan mengamati, memantau, dan menerapkan proses program ini, dan kapan program ini dapat dimulai dilaksanakan secara konkret? Bagaimana mengukur kemajuan program menciptakan pembelajaran berbasis digital, dan bagaimana cara menjaga agar pembelajaran ini berlangsung secara kontinu? Kemudian tindakannya berkoordinasi dengan kepala sekolah, divisi Sarpras, dan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya dalam menyusun strategi pembelajaran berbasis digital, meminta refleksi dan umpan balik pelaksanaan pembelajaran berbasis digital dari kepala sekolah dan rekan sejawat, menyusun modul ajar dan menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi, melakukan refleksi pembelajaran asesmen formatif dan sumatif, dan melakukan pengibasan kepada guru lain terkait pembelajaran berbasis digital. Nah, itu beberapa tahapan bakja yang saya susun untuk merealisasikan visi saya. Begitu Bapak Ibu. Demikian untuk penjelasan dari saya terkait
ya, tentang terkait visi sekolah. Kemudian sebenarnya masih ada satu lagi, merinci sikap atau perilaku agar merinci sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua agar visi di sekolah ini kita bisa capai, begitu ya. Mungkin saya menuliskan beberapa poin, Bapak Ibu mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Saya ambil dari 4 sisi: murid, guru, kepala sekolah serta orang tua. Nah, di sisi murid itu agar kita bisa mencapai visi, murid itu diharapkan untuk bisa disiplin, kemudian sopan terhadap guru, berperilaku sesuai nilai profil pelajar Pancasila, begitu ya, untuk yang murid. Kemudian untuk guru, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, masuk tepat waktu, kemudian mengajar dengan kreatif dan inovatif. Nah, itu di sisi murid dan di sisi guru. Kemudian di sisi kepala sekolah dan orang tua, saya menuliskan ada manajer, ya, kepala sekolah sebagai manajer mengatur segala hal yang ada di sekolah ini, supervisor, ya, menilai, kemudian dan juga motivator, memotivasi setiap seluruh anggota yang ada di sekolah ini. Kemudian kita di bagian orang tua itu hendaknya mendampingi anak belajar, kemudian dan juga berdiskusi dengan guru terkait perkembangan anaknya di sekolah. Jadi itu dari ada 4 sisi, di murid, guru, kemudian kepala sekolah dan orang tua. Begitu Bapak Ibu, beberapa langkah yang akan kita lakukan, maksudnya supaya visi kita bisa terwujud dengan baik. Kemudian jika kita lupa ke arah mana yang akan kita tuju, mari ingat kembali tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Gitu ya. Jadi kita mari sebagai guru, saya terutama, itu masih banyak yang harus diperbaiki dari sisi pembelajaran, dari sisi perilaku juga masih banyak yang harus saya perbaiki. Demikian untuk pemaparan diskusi tentang visi sekolah kita dan prakarsa perubahan. Materi yang saya sampaikan sudah cukup, Bu. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mungkin dalam saya menjelaskan kurang jelas, terlalu cepat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Juliana. Luar biasa ya Bapak Ibu, tangan untuk Guru Sutami. Luar biasa apa yang disampaikan tadi. Semoga sedikit dapat mencerahkan Bapak Ibu, terutama tentang apa yang diperoleh di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Mungkin tadi di antara yang disampaikan Ibu Ruth itu ada istilah yang mungkin masih asing di keseharian Bapak Ibu, misalnya Bakja itu sudah pernah Ibu, kalau yang guru penggerak sudah Bapak Bakja itu memang tahapan untuk membuat visi bersama. Jadi di guru penggerak itu ada apa yang dipelajari adalah tahapan Bakja, ada tahap-tahapannya mulai dari buat rencana sampai di ambil tindakan. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi luar biasa juga antusias Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Ini saya sangat mengapresiasi dukungan terhadap Ibu Ruth Sutami, luar biasa Ibu Ruth. Ini semoga dapat memperlancar dan membuat Bu Ruth ini semakin bersemangat Bu Ruth. Jangan takut lagi, bukan sesuatu yang menakutkan. Dan insya Allah dapat memotivasi Bapak Ibu yang lain untuk ayo kita bergabung di pendidikan guru penggerak selanjutnya. Kemudian terkait visi sekolah,
itu sudah bagus Bapak, luar biasa. Memang semuanya itu bermuara pada profil pelajar Pancasila Bapak. Dan profil pelajar Pancasila itu tidak harus disebutkan pada visinya, karena kan kita kan poin-poinnya apa saja itu kan sudah masuk seperti tadi. Takwa, cerdas, benar sekali, cerdas itu tidak hanya prestasi akademik saja, cerdas spiritual, cerdas kinestetik, banyak sekali di ilmu psikologi pastinya juga ada. Kemudian visi tersebut tentu saja memang tidak bersifat tetap Bapak, karena memang nanti ada perubahan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti karakter murid, kemudian pengaruh lingkungan juga Bapak Ibu. Jadi itu memang kedepannya bisa disesuaikan kembali, dan tentunya tidak dalam waktu yang singkat Bapak Ibu. Perlu diskusi yang benar-benar, perlu diskusi untuk benar-benar apa visi kita, visi sekolah kita untuk benar-benar dapat diwujudkan. Dan poinnya adalah visi itu dapat terwujud dengan adanya kolaborasi. Yang penting adalah kolaborasi, gotong royong, kerjasama itu luar biasa, harus selalu ada, baik itu dari warga sekolah maupun orang tua maupun mungkin pihak-pihak terkait, menjalin kerjasama dengan pihak luar juga. Nah itu memang perlu kerjasama yang nyata, dan ini untuk menindaklanjuti proses ini juga diperlukan dalam bentuk membuat rencana yang lebih konkret atau inisiatif prakarsa perubahan yang diusulkan, sehingga cita-cita sekolah di masa depan itu dapat terwujud. Ini nanti diskusinya tidak hanya sebatas ini, monggo bisa dilanjutkan Ibu Ruth bersama Bapak Ibu semuanya. Di luar pendampingan ini tentu saja Ibu Ruth itu berkewajiban untuk membagi praktik-praktik baiknya kepada teman-teman Bapak Ibu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam pendampingan masih banyak kekurangan. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian pantun ini juga khas apa enggak iya, menggerak katanya khas dengan plano, dengan post-it, ice breaking. Kalau di SMP ice breaking, apakah anak-anaknya itu ini Bu? Bisa. Oh begitu Bapak. Iya, apalagi mungkin kan di pergantian jam itu kan biar tidak besar, tapi kita menyesuaikan seperti itu. Pantunnya adalah beli SKP di Pasar Senen. SMP Negeri Pansari keren. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.